Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aprilia Fatur Naimah dengan NIM 2005036022. Di sini saya akan mengulas kembali tentang materi industri kreatif yang sebelumnya telah kita pelajari. Untuk materi yang pertama yaitu ada modal dasar dan juga aktor penggerak dari ekonomi kreatif, yang dimana istilah ekonomi kreatif ini berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu daerah. Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor sebagai pilar maupun penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Ekonomi kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif yang memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas yang mereka gunakan untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang baru. Adapun 3 hal pokok yang nantinya akan menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu kreativitas, yang kedua inovasi, dan yang ketiga ada penemuan. Adapun aktor penggerak dalam ekonomi kreatif, terdapat 4 aktor utama yang diharapkan dapat menggerakkan lahirnya kreativitas, ide ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, keempat aktor tersebut yaitu terdiri dari komunitas, intelektual, bisnis, dan juga pemerintah. Nah, komunitas ini menjadi sangat penting sehingga diberikan perhatian khusus dalam hal memulai aktivitas. Untuk materi yang kedua yaitu tentang keterkaitan industri kreatif. Untuk pengertian industri kreatif ini merupakan proses penciptaan kreativitas dan ide dari seseorang ataupun kelompok yang nantinya akan menghasilkan sebuah inovasi-inovasi yang baru. Peran dan keunggulan industri kreatif yaitu yang pertama munculnya bisnis startup, yang kedua percepatan inovasi, dan yang ketiga yaitu bisnis menjadi lebih kompetitif. Untuk materi yang ketiga yaitu sumber daya ekonomi kreatif, yang dimana sumber daya ekonomi kreatif ini memiliki pengertian yaitu sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan juga informasi. Jadi intinya ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak lebih maju lagi. Untuk konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Untuk fungsi dari ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal ini sendiri yaitu menjaga dan mencegah adanya eksploitasi dari budaya itu sendiri yang nantinya dapat mewujudkan daya tahan yang diimplementasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan juga berbagai strategi di dalam kehidupan. Selanjutnya untuk materi keempat yaitu tentang kondisi dan faktor pembentukan karakter kreatif dan juga inovatif. Kreativitas ini sendiri merupakan sebuah kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya ekskalasi dalam kemampuan berpikir yang ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integritas antara tahap perkembangan. Adapun ciri-ciri kreativitas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu seseorang ini memiliki keingintahuan yang sangat besar. Yang kedua, seseorang yang dapat mengatur waktu dengan tepat. Yang ketiga, seseorang yang aktif bertanya. Dan yang keempat yaitu seseorang yang banyak mengeluarkan ide atau pendapatnya sendiri. Nah, untuk perkembangan kreativitas ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor yang berasal dari individu yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang bersangkutan. Untuk materi yang kelima yaitu tentang manajemen kreativitas.
Dalam mengembangkan sebuah ide dapat dilakukan dengan memperluas wawasan referensi dan kebahasaan dari kita. Kita perlu menyiapkan bahan referensi yang nantinya dapat mendukung gagasan yang kita miliki. Referensi yang dimaksud yaitu meliputi buku, koran, internet, dan berbagai sumber yang lainnya. Adapun beberapa cara untuk menciptakan sebuah peluang. Yang pertama, kita harus menyiapkan visi dan misi ketika kita akan menciptakan sebuah bisnis. Yang kedua, melakukan riset pasar. Yang ketiga, menciptakan produk baru dan tentunya unik. Yang keempat, menyesuaikan kebutuhan konsumen. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan kesempatan. Untuk materi yang keenam yaitu tentang haki. Konsep kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak milik pemikiran intelektual. Yang kedua, hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik. Hal ini bersifat sementara. Kemudian untuk unsur-unsur perlindungan haki, yang pertama subjek hukum yang terdiri dari pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat, pendaftaran HKI, dan pelanggaran hukum. Yang kedua yaitu objek yang dilindungi merupakan semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, pendaftaran perlindungan merupakan unsur penting pada HKI karena HKI yang dilindungi terbatas pada HKI yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Untuk materi yang ketujuh yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan jika tidak dikembangkan akan menjadikan suatu usaha yang tidak akan berjalan dengan lancar. Jika pada suatu usaha ingin membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat setempat, maka diperlukan usaha untuk memperbarui metode atau sistem kewirausahaannya. Untuk kewirausahaan sendiri merupakan orang yang mengambil resiko dan juga berani untuk memulai satu hal yang baru atau bisa disebut juga dengan berinovasi. Wirausaha dapat dikatakan sebagai orang yang berjuang berdiri sendiri, mengembangkan usahanya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya untuk materi yang ke-8, adanya dasar-dasar bisnis Islam. Bisnis merupakan suatu istilah yang segala aktivitasnya berbagai institusi dari yang menghasilkan barang, jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau dapat memberi manfaat. Hal tersebut dikemukakan oleh Manulang pada tahun 2002 pada Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya yaitu, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Untuk hadisnya yang artinya, kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai 4 perkara, tentang umurnya, apa yang dilakukannya, tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya, tentang hartanya dari mana dia memperoleh dan untuk apa dia membelanjakannya, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu. Hadis riwayat Ahmad. Untuk materi yang ke-9 yaitu etika bisnis Islam. Etika sering diartikan dengan istilah tata krama, sopan santun, atau pedoman moral dan norma susila. Dalam Islam, etika dipahami sebagai al-akhlak atau al-adab yang mempunyai tujuan untuk mendidik moralitas manusia. Pengertian etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan sebuah usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Untuk tujuan umum dari studi etika bisnis yaitu penetapan kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan memperkenalkan cara-cara bisnis dalam kerangka ajaran Islam. Untuk materi yang ke-10 yaitu tentang manajemen dalam bisnis Islam, di mana manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yang memiliki arti seni pelaksanaan dan pengaturan. Dan fungsi manajemen dalam perspektif Islam yang pertama yaitu
perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat penggerakan, yang kelima koordinasi, yang keenam motivasi, dan yang ketujuh yaitu pengawasan. Akhlak yang baik menurut Islam mengandung 3 landasan pokok yang harus dimiliki dalam menjalankan manajemen bisnis berdasarkan syariah. Yang pertama akidah dan iman, yang kedua syariah, dan yang ketiga ada akhlak. Untuk materi yang ke-11 yaitu ada organisasi bisnis menurut Islam. Di dalam Islam, bisnis dapat dikatakan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi dengan jumlah, kuantitas, kepemilikan harta, termasuk keuntungan, namun perolehan dan pendayagunaan hartanya, aturan halal dan haram. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi bisnis Islam merupakan keseluruhan koordinasi antar subsistem yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan usaha yang didasari aturan syariah. Adapun tujuan organisasi bisnis, yang pertama untuk memperoleh keuntungan, yang kedua untuk menciptakan barang atau jasa, yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, yang keempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang kelima untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan, yang keenam untuk menunjukkan prestasi, dan yang ketujuh untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Untuk materi yang terakhir yaitu marketing dalam Islam. Menurut Bukhari Alma dan Doni Junipriyansa, pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Sifat Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, yang pertama yaitu sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatona, dan yang keempat yaitu tablik. Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli produk yang belum jelas atau gharar bagi pembeli. Ada 9 etika pemasaran yang menjadi prinsip-prinsip syariah marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran, yaitu yang pertama memiliki kepribadian spiritual, yang kedua berlaku baik dan simpatik, yang ketiga berlaku adil dalam bisnis, yang keempat bersikap melayani dan rendah hati, yang kelima menepati janji dan tidak curang, yang keenam jujur dan terpercaya, yang ketujuh tidak berburuk sangka atau suudzon, yang kedelapan tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah, dan yang kesembilan tidak melakukan suap atau sogok. Nah, itu tadi sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.